Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Hasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menyapa ikhwan akhwat dalam program acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru-guru kita Ustadz Husein Alatas dan juga Ustadz Hamzah Alatas yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Insya Allah ikhwan akhwat, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan tema terkait akhlak bersama Allah ya. Ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Namun kita sapa terlebih dahulu guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mendengarkan kajiannya, kita mulai dulu dengan baca Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Husein Alatas. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita untuk dapat betul-betul bersapi, menghayati, dan menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak kita untuk kehidupan yang lebih indah dari kehidupan yang ditawarkan oleh syaitan dan kaki tangannya. Kehidupan dalam suasana yang betul-betul tentram, damai. Karena antara perilaku kita yang dituntun oleh Allah dengan nurani kita, begitu pula dengan janji Allah baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, seiring dan seirama. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, penguasa, pemerintah di alam raya ini, keputusannya, hukum dan aturannya merupakan hukum yang tak dapat dirubah oleh siapapun juga, bagaimanapun kuasa dan kekuatannya. Yang sejalan dengan hukum Allah, dia akan berjalan di atas jalan yang lurus.
dengan jiwa yang betul-betul penuh ketenteraman karena perbuatan dan sikapnya tidak menyalahi nuraninya, menuju keridhaan Allah dan janji-janji Allah yang amat indah, meninggalkan kehidupan fana menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, beruntung sekali orang-orang yang mendengarkan hidayah Allah, menyambutnya, mengikuti petunjuknya. Ini merupakan sikap seorang hamba yang seharusnya di hadapan Tuhannya, penciptanya, yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga atas dirinya. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang telah menerima petunjuk Allah, seharusnya betul-betul bersyukur kepadanya dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan seruan dan panggilannya dari panggilan selainnya. Ini merupakan hal yang utama dalam berakhlak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah kalian, bergegas-gegaslah kalian untuk menyambut seruan Allah dikala dia mengajak kalian menuju kehidupan kalian. Artinya, mengabaikan seruan Allah akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Tapi menyambut seruan Allah, mengikuti ajakannya, kita akan masuk menuju kehidupan dalam arti yang sebenarnya, bukan kehidupan yang palsu. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, bila kalian menentang Allah, bila kalian menolak seruan Allah, mengabaikannya, Allah kuasa untuk merintangi antara hati kalian dan apa-apa yang kalian cita-citakan, apa-apa yang kalian inginkan. Walaupun kita berhasrat, berminat, berjuang, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Tapi kalau kita bersama Allah, Allah bukan hanya akan mengabulkan, memenuhi harapan kita, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan, Allah akan anugerahkan bagi kita. Jadi wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah kuasa untuk merintangi antara seseorang dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Wa'alamu annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, kalian semua akan dikumpulkan, dihimpun bersama Allah. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan mengancam kita. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah kalian dari huru-hara, dari petaka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian. Walaupun kalian tidak berbuat kezaliman, kalau kalian berdiam, berkumpul galang gulung bersama mereka, bila azab turun, kalian juga akan terkena. Oleh karena itu, kewajiban kita bersama Allah, di jalan Allah, dan mengingatkan orang-orang yang salah untuk kembali kepada Allah. Itulah peran orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pedih siksanya. Jadi seruan Allah sebetulnya kembali kepada kita semua. Manfaatnya, keuntungannya, dan Allah ingatkan, walaupun kamu bekerja, berjuang siang dan malam, tanpa izin Allah, kamu tidak akan menggapai apa yang kamu inginkan. Oleh karena itu, semua perjuangan mereka yang jauh dari Allah sia-sia, hanya mendatangkan rasa kecewa, letih, lelah, stres. Ternyata hasilnya adalah kekecewaan. Sebagaimana gambaran Allah dalam surat An-Nur, walladzina kafaru
a'maluhum kasarabin biqiyah. Orang-orang yang kafir ini, amal usaha mereka, apa yang mereka bangun, apa yang mereka perjuangkan, mirip dengan bayang-bayang fata morgana di tengah-tengah padang yang luas. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang haus menganggap bayang-bayang fata morgana tersebut bagaikan air, karena mirip dengan riak-riak air. Akhirnya dia mengejar dan memburu tempat tersebut untuk menghilangkan dahaganya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu datang ke tempat tersebut, ternyata dia tidak menjumpai apa-apa. Ternyata hanya merupakan bayang-bayang palsu. Fawajadallaha indah. Tahu-tahu dia sudah menghabiskan umurnya, di sana dia menjumpai Allah. Fawafahu hisabah. Allah Subhanahu wa taala melunasi hisab amalnya. Ternyata amalnya semua hanya untuk tujuan duniawi. Wallahu sari'ul hisab. Sungguh Allah Maha cepat hisabnya. Ini gambaran amalnya, usaha mereka. Ada lagi gambaran yang lebih mengerikan. Gambaran jiwa mereka. Jiwa orang-orang yang ingkar kafir. Au kadhulumatin fi bahrin lujji. Yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kalau tadi menggambarkan amalnya, sekarang menggambarkan bagaimana jiwanya yang sesak, pengap, penuh dengan ketakutan. Atau perumpamaan yang lain, bagaikan seorang yang berada di kedalaman laut. Fi bahrin lujji. Yaghshahu mawjun. Di atasnya ada apa? Ombak. Min fawqihi mawjun. Di atasnya ombak lagi, maksudnya menggambarkan bagaimana dahsyatnya gelombang lautan tersebut. Kemudian min fawqihi sahab, di atasnya lagi terdapat awan yang menghalangi sinar matahari. Begitu dia mengulurkan tangannya untuk melihat, tangannya saja tidak mampu untuk melihat. Nah, kita tahu orang kalau di kedalaman air yang dalam akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Jangankan kedalaman laut yang dalam. Kalau seandainya orang berenang, menyelam 2 meter saja kupingnya akan terasa apa? Menghadapi tekanan. Apalagi di kedalaman yang dalam. Allah tidak gambarkan dia menggunakan oksigen atau hidrogen. Tapi apa? Di kedalaman lautan yang dalam, dia tidak mengalami kematian, menghadapi tekanan yang luar biasa dan kegelapan. Sampai-sampai kalau dia mengulurkan tangan tidak mampu untuk melihat tangannya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan penerangan oleh Allah, dia tidak akan menjumpai penerangan. Oleh karena itu Kang Rizal, seringkali orang-orang yang beriman, yang hidupnya sederhana, iri dengan mereka-mereka yang hidup bergelimangan harta. Iri dengan mereka sedang duduk di kekuasaan, menikmati berbagai macam fasilitas. Padahal kalau mereka tahu bagaimana derita mereka orang-orang ya, yang hidup seperti ini, mereka tidak akan sama sekali memimpikan, mengharapkan. Seperti kisah dalam suratul Qasas. Ketika Qarun ya, melintas di hadapan rakyatnya atau di hadapan masyarakat ya, dengan iring-iringan harta bendanya yang melimpah ruah. Waktu mereka menyaksikan kekayaan Qarun, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Waktu mereka menyaksikan kekayaan Qarun di saat melintas, mereka mengatakan, coba kita diberikan sedikit saja apa yang diberikan kepada Qarun. Dia seorang yang mendapatkan peruntungan apa? Yang luar biasa. Tapi begitu fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, begitu Allah tenggelamkan dirinya dan bersama tempat kediaman dan harta bendanya, Allah gambarkan wa qala alladziina tamannau makanahu bil ams. Yang tadinya mengharapkan apa? Apa yang diberikan Allah kepada Qarun? Mereka kembali berkata, betul-betul memang Allah yang mengulurkan, membentangkan harta bagi seseorang dan belahan. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena Allah karunianya, ya,
yang tidak menggabungkan kami bersama mereka, niscaya Allah akan tenggelamkan kami bersama mereka kalau kami memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Oleh karena itu Allah sebutkan tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Setelah Allah mempertunjukkan bagaimana Qarun yang dibinasakan dengan dunianya semua, Allah menuju kepada hari akhirat. Itulah kehidupan akhirat yang beda dengan kehidupan yang dimiliki oleh Qarun dan orang-orang yang serupa. Kami siapkan untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Bagi mereka yang tidak bersikap congkak, bahkan menginginkan kecongkakan di muka bumi, ataupun kerusakan. Dan pada akhirnya kemenangan hanya akan diraih untuk orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang berakhlak bersama Allah, tawabu di muka bumi, tidak menginginkan ketinggian. Walaupun Allah angkat derajat di atas, tapi sama sekali apa? Tidak ada kesombongan sedikit pun, yang ada malah ketundukan dan ketakutan pada Allah. Dan tidak melakukan kerusakan. Pada akhirnya, siapa yang menjadi pemenang? Bukan mereka-mereka yang berharta. Bukan mereka yang berkuasa, yang memiliki pasukan kokoh kuat. Atau yang memiliki media yang dapat memutarbalikkan fakta. Tapi yang meraih kemenangan pada akhirnya yang beriman bertakwa. Untuk beriman bertakwa nggak harus punya jabatan. Nggak harus punya kedudukan. Rakyat awam bisa beriman bertakwa. Kalau di dunia hidup miskin hanya dalam sebuah gubuk, iman ketakwaannya akan mengangkat martabat dan derajatnya. Oleh karena itu, akhlak bersama Allah sebetulnya merupakan narasumber akhlak dan pekerti yang luhur. Begitu seorang berakhlak mulia di hadapan Allah, mengedepankan Allah, mengutamakan keridhaannya dari selainnya, pasti sikap orang semacam ini beda dengan orang-orang yang bermuka-muka. Dengan orang-orang yang memuja makhluk dan materi. Orang yang memuja makhluk dan materi bisa mengorbankan sesamanya. Tapi yang mengagungkan Allah, mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, dan tidak mendahulukan sesuatu di hadapan Allah maupun di hadapan Rasulnya, orang semacam ini akan memperlakukan sesamanya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kemuliaan. Dia tidak merasakan ketinggian dirinya. Kenapa? Dia menganggap semua saudara-saudaranya sebagaimana yang diajarkan Allah dalam kitabnya. Jadi begitu kita mengagungkan Allah, mengutamakan Allah, kita akan mengutamakan bimbingan petunjuk Allah dari selainnya. Kita akan dengan bergegas-gegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat mengajak kita untuk mengikuti bimbingan petunjuk kitabnya, ataupun pada saat memanggil kita untuk berkumpul menghadap ke hadapannya. Oleh karena itu, seorang yang beriman ini yang belum kita lakukan dengan benar. Begitu dia mendengarkan panggilan azan, berdiam serentak. Karena bukan muadzin yang mengundang. Muadzin hanya menyampaikan undangan Allah. Begitu kita mendengarkan suara azan, kita berdiam mendengarkan, kemudian kita bergegas-gegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan bagi orang yang lebih cepat untuk menyambut seruan Allah, Allah juga lebih cepat datang padanya. Siapa yang datang ke hadapanku satu hasta, aku akan datang padanya satu depan. Man atani shibran ataituhu dhira'an. Yang mendekat padaku satu jengkal, aku datang padanya satu hasta. Wa man atani dhira'an ataituhu ba'an. Yang datang kepadaku dengan satu hasta, jarak satu hasta, aku akan mendatangi dengan satu depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Ini bukan berarti Allah berlari seperti kita. Artinya perumpamaan Allah lebih cepat menyambut kita daripada kita menyambut Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan pertanyaan orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku, di mana aku? Apa jawaban Allah? Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Katakan padanya aku dekat. Karena kalau ada katakan, menunjukkan ada jarak antara kita dengan Allah. Tapi langsung Allah menjawab, fa inni qarib. Sesungguhnya aku amat dekat. Enggak mengatakan katakan. Sampaikan wahai Rasulullah. Dalam masalah ini enggak ada perantara antara Allah dan hambanya.
Kalau dari Allah kepada kita dalam menyampaikan pesan, Allah tunjuk Rasulnya. Tapi antara Allah dengan kita pada saat berkomunikasi, berdoa, Allah nggak bikin perantara. Kesian orang miskin yang nggak mampu bayar. Betul nggak? Orang miskin yang tidak mampu membayar perantara. Tapi semua orang diberikan kesempatan untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Lalu di mana Allah berada? Allah bukan di langit, bukan di bumi. Tapi walillahil masyriqu wal maghrib. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah semua yang di langit maupun di bumi. Kalau Allah di langit jauh. Betul enggak? Tapi kalau Allah bersama kita dimanapun kita berada, ini merupakan fakta, tidak pernah Allah meninggalkan kita. Tinggal yang penting hati kita mau bersama Allah. Maka Allah bilang, sungguh aku amat dekat. Cuma syaratnya untuk mendapatkan pengabulan Allah, falyastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsyudun. Bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya dengan cepat, di saat si hamba juga menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah memanggilnya untuk sholat, dia menyambut bergegas-gegas, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dia juga tidak kikir dengan hartanya. Di saat dia diperintahkan untuk berjuang di jalannya, dia tidak sama sekali merasa berat. Dia menyambut seruan Allah, wal yu'minu bil, berimanlah padaku, bukan untuk Allah keuntungannya, la'allahum yarsyudun. Karena begitu mereka ikut Allah, ikut petunjuknya, maka Allah akan mengantarkan dia menuju kehidupan yang ideal. Dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perbuatan. Maka akhlak bersama Allah ini sebetulnya apa? Merupakan poros, merupakan masdar, sumber dari akhlak kita bersama manusia. Begitu juga akhlak kita bersama alam. Kita tidak lagi merasa bahwa alam menjadi musuh kita. Tapi alam sama dengan kita, sesama makhluk Allah. Bahkan Allah muliakan kita, menundukkan bumi untuk kita, mataharinya dan bulannya. Begitu pula bintang-bintangnya. Kita memandang manusia juga tanpa membeda-bedakan mereka. Mereka saudara kita, seayah dan seibu. Kita tidak akan melecehkan mereka yang sedang dalam keadaan tersesat. Tapi kita mengajak mereka dengan penuh kecintaan. Oleh karena itu, betul-betul kita selama ini kurang memperhatikan mengenai adab dan akhlak kita bersama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih." Wa man yu'azzim hurumatillah, siapa-siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, kebaikannya kembali pada dirinya. Al-Quran ini kitab Allah, firman yang Allah turunkan melalui Jibril secara khusus, kemudian disampaikan pada Rasulnya. Di saat Rasul menyampaikan kitab Allah, kita menyambutnya dan mengagungkannya, berarti kita mengagungkan kehormatan Allah. Begitu juga syair Allah. Pada suratul Hajj sebagai contoh ayat, kita baca dari ayat 30-nya. Wa dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Siapa saja, ya, dzalika menjelaskan bimbingan Allah, kemudian sampai apa? Siapa-siapa yang mengagungkan kehormatan Allah itu akan lebih baik bagi di sisi Tuhan. Kalau Allah bicara mengenai pesan-pesan Allah yang mesti kita hormati, wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaikum, dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak kecuali yang telah disebutkan pengharamannya. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaula zur. Kalau kalian mengagungkan kehormatan Allah, maka jauhilah kotoran dan najis dari penyembahan terhadap berhala. Begitu juga jauhkan ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Kalau kita betul-betul mengagungkan kehormatan Allah, karena kebohongan, kepalsuan tidak disukai oleh Allah. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Hendaklah kita meluruskan diri kita, hati kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr. Maka perumpamannya sama dengan orang yang jatuh dari ketinggian langit, ya, dari atas, atau disambar oleh burung menjadi bangsa. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau jatuh dari tempat yang tinggi, ya. Kemudian apa? Ditiup oleh angin menuju ke jurang yang amat dalam.
Untuk bisa bayangkan orang kalau terjatuh, sudah jatuh, datang lagi angin meniup. Atau datang burung menjadi memangsa dirinya. Sama dengan orang yang dimangsa oleh syaitan. Kemudian, dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan sya'irallah, itu merupakan tanda ketakwaan hati seseorang. Kita pergi haji, menghormati manasik-manasik, pesan-pesan Allah SWT, termasuk sembelihan korban bahagian dari syairullah. Wukuf di Arafat, kemudian mabit di Muzdalifah, datang ke Muna. Tujuannya bukan batu-batu. Tujuannya bukan batu yang kita tuju. Pada saat kita melempar jamarat juga bukan kita sedang bermain-main. Tapi ini semua merupakan ibadah simbolik. Kita pada saat melakukan jamarat berlepas tangan dari syaitan. Bahkan kita dengan tegas menganggapnya sebagai musuh kita. Jadi hari ini atau pagi ini kajian kita berkaitan dengan akhlak bersama Allah merupakan apa? Bagian yang amat penting ya. Sebagai ungkapan syukur kita pada Allah, kita bergegas-gegas menyambut seruan Allah, mengagungkan dan menghormatinya, termasuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menganggap Allah sebagai walinya dan ingin diangkat sebagai wali Allah, jadikanlah kitab sebagai walinya. Pada awal suratul A'raf Allah berfirman, Alif Lam Mim Shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini sebuah kitab yang diturunkan padamu wahai Rasulullah. Jangan kamu merasa sempit ya dengan pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena yang berat buat Nabi bukan Qur'annya begitu indah, tapi menyampaikan di hadapan masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam budaya yang begitu bobrok, pasti Nabi akan menghadapi perlawanan. Jadi jangan kau merasa berat ya dalam menerima kitab ini dan menyampaikannya kepada mereka, agar engkau berikan peringatan ya, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah yang kedua, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan angkat wali-wali selain dari Allah dengan mengikuti kitab selain Al-Quran. Tapi sedikit di antara kalian yang menjadikan sebagai pelajaran. Jadi kita umat Islam pada saat ini mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Kita tidak menghargai kitab Allah sebagaimana mestinya. Bahkan kitab-kitab dan buku-buku tulisan para ulama lebih kita hargai. Oleh karena itu dalam saat perbedaan bukan merujuk kepada Quran, tapi merujuk kepada apa? Tulisan-tulisan mereka. Padahal Allah bilang dalam surat Asy-Syura, "Ma khaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian perselisihkan, kembalikan pada Allah. Begitu juga Allah mengatakan, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum fi ma ikhtalafu fi." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah kecuali agar kamu ya memberikan penjelasan bagi mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Tapi sayang, sungguh sayang, kita pada saat ini tidak kembali kepada Al-Quran sebagaimana mestinya. Masing-masing punya buku pegangan sendiri-sendiri, jadi pada akibatnya apa? Pada akibatnya akhirnya kita berbeda-beda juga karena tolak ukurnya apa? Orang mau mengukur tanah masing-masing punya meteran sendiri-sendiri. Padahal kalau kembali kepada Al-Quran akan menyatukan kita. Itu wa ma anzalna 'alaikal kitab ayat 64 surat An-Nahl. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab melainkan agar engkau memberikan penjelasan bagi mereka pada apa yang mereka perselisihkan dan juga sebagai petunjuk dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Maka barang siapa yang mengaku beriman, barang siapa yang mengaku sebagai seorang muslim, maka pada saat mereka berselisih, mereka dengan penuh rasa hormat sebagaimana perintah Allah kembali kepada kitab Allah untuk menyelesaikan perbedaan pertentangan di antara mereka. Ini ayat 64 surah An-Nahl.
Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, bagi ikhwan akhwat yang mendengar. Dengan hati legowo, kita mau betul-betul menerima, menyambut apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengutamakan selain Allah dari Allah. Begitu pula tidak mengutamakan kitab dan karya manusia mendahului kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ustaz Hamzah insyaallah akan melanjutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Melanjutkan pembicaraan kita tentang akhlak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pembahasan yang panjang. Tadi juga sudah diterangkan oleh Ustaz Husin bagaimana ini merupakan landasan daripada akhlak kepada hamba-hamba Allah. Dan ini adalah merupakan dasar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhlak kepada Allah, di antaranya adalah bagaimana kita menundukkan hati kita kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, tadarru'. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Udhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Udhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Sebutlah Tuhan kamu, berzikirlah kepada Tuhanmu. Ya. Arti menyebut Allah, mengingat Allah fi nafsika, dalam diri kamu, tadarru'an, dengan penuh ketadarruan, dengan penuh ketundukan, penuh kerendahan hati. Wa khifatan, dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan ucapan kita, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar supaya kita, ketika kita menyebut nama Allah, dengan kita menyebutnya dengan penuh kekhusyuan, ketundukan, ketadarruan. Begitu juga ketika kita menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun perintahkan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Tuhan kalian, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian karena dengan penuh tadarru'. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana akhlak kita kepada Allah. Kalau kita mau diterima di dalam doa kita, kita berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Ya. Oleh karena itu, para ulama, para imam, selalu mereka itu kalau sebelum memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dulu. Ya, adabnya itu dengan pujian-pujian kepada Allah. Ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang memuji Allah dan bagaimana kita ini begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita ini adalah hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diiringi juga dengan salawat kepada Nabi dan keluarganya, ya. Juga kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Setelah itu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuai dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menyuruhnya dengan penuh ketundukan hati, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan. Dan ini ya adalah merupakan suatu adab bersama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Karena lawan daripada khudu' ini adalah at-takabbur, kesombongan. Sifat ini adalah merupakan sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana kesudahan mereka-mereka yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, yang angkuh, yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkali-kali bahwasanya penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang sombong. Dalam surah An-Nahl ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ya ke pintu-pintu neraka jahanam, kalian kekal di sana, maka itu adalah seburuk-buruknya tempat bagi mereka-mereka yang sombong. Ya, atau di dalam surah Az-Zumar, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Ya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana bahwasanya neraka itu adalah tempat bagi mereka-mereka yang sombong. Bahkan Nabi Musa mengatakan wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa mengatakan, sungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Kita juga mengetahui bagaimana kisah iblis yang terkutuk, yang dimurkai oleh Allah dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah karena kesombongannya. Padahal iblis kenal Allah, sebelumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena adanya sifat sombong di dalam hatinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala usir iblis. Fakhruj minha. Ya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya. Keluar kamu dari neraka, dari surga. Enggak berhak kamu ya, menyombongkan diri di sana. Ya. Wa khuruj fa innaka minas saghirin. Keluarlah kamu, sungguhnya kamu ada termasuk orang-orang yang hina. Ya, setinggi apapun derajat seseorang, ya, pangkat seseorang, kalau dia menyombongkan diri, maka Allah katakan dia adalah minas saghirin, adalah orang-orang yang hina. Ini adalah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah buat kita, agar supaya kita benar-benar berakhlak dengan Allah dengan akhlak yang terpuji, yaitu kita patuh dan tunduk kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang sebenarnya setiap hari kita jalankan, ya, kita dilatih dalam amaliyah salat setiap hari. Ketika kita salat diawali dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Inilah ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang maha besar hanyalah Allah. Kita ini adalah kecil, enggak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita salat maupun di luar salat. Ya.
Kemudian digambarkan bagaimana kita diperintahkan untuk ruku dan sujud, meletakkan anggota tubuh kita yang paling terhormat, kepala kita ini di tanah. Ini untuk menyatakan sebagai ikrar bagi Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang hina. Kita adalah hamba yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ini juga harusnya terbawa menjadi akhlak kita ketika kita berada di luar sholat. Karena kalau kita di luar sholat, kemudian kita sombong, maka kita akan tergelincir dengan kesombongan tersebut. Iblis pun dulunya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya dia akhirnya tergelincir. Dia terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar zarrah saja, atau sebesar biji daripada kesombongan. Ini saking bahayanya sifat kibir ini. Bisa menggelincirkan seorang. Apakah dia itu bisa itu menjadi sombong karena ilmunya, dia bisa sombong karena kedudukannya, karena hartanya. Banyak hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi sombong. Sahabat ketika mendengar hadis ini dan tentunya juga sudah mendengar bagaimana akibat buruk daripada kesombongan ini di dalam Al-Quran yang berkali-kali berulang kali, sampai mereka bingung. Sehingga apakah mungkin mereka ini boleh memakai pakaian yang bagus-bagus, memakai kendaraan yang bagus, atau bahkan apakah mereka nggak boleh punya harta menjadi kaya raya misalnya. Sahabat bertanya dan mengeluhkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulluna nuhibbu ayyakuna lahu thawbun hasanun wa na'lun hasanun wa malbasun hasan." Ya Rasulullah, semua kita ini kan senang kalau punya baju bagus, pakaian bagus, sandal bagus, kendaraan yang bagus. Apakah ini juga bagian dari kesombongan? Mereka khawatir, takut ini juga bagian dari kesombongan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-kibru batarul haq." Bukan itu yang masuk kesombongan. Definisi kesombongan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah apabila seorang itu menolak kebenaran. Diberitahu ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran yang melarang kita begini. Enggak, dia tolak. Diberitahu ini adalah perbuatan yang salah, yang benar seperti ini, dia nggak mau terima. Ini batarul haq, menolak kebenaran, ini adalah salah satu ciri kesombongan. Ciri kesombongan yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Merasa dia paling hebat, merasa dia paling bersih, merasa dia paling suci, merasa dia paling alim, merasa dia paling tinggi kedudukannya. Ini adalah sifat-sifat sombong yang akan, ciri-ciri kesombongan yang akan mencelakakan manusia. Nah, ciri-ciri ini juga biasanya kesombongan itu adanya di dalam hati. Kesombongan, orang nggak mau menerima kebenaran kan biasanya dari hatinya yang menolak. Merendahkan orang juga seperti itu. Tapi apa yang biasanya di dalam hati ini akan keluar dalam perbuatan. Kadang-kadang orang bisa melihat apa yang ada di dalam hati seseorang itu, maksudnya dia bisa menduga apa yang ada di dalam hatinya karena ditampakkan di raut mukanya.
Ya, seorang lagi kita bisa ngelihat kalau hatinya lagi gundah, lagi sedih, ya terlihat di air mukanya. Ketika senang pun demikian terlihat di air mukanya. Dan juga ini biasa yang di dalam hati ini akan keluar melalui anggota badannya, melalui sikapnya dan perbuatannya. Seperti wadah, ya, yang atau ceret yang di dalamnya ada air, ya, kalau kita tuang pasti keluar, ya, apa yang ada di dalamnya. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Setiap wadah akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Itu kata penyair, ya, yang dikarang oleh para ulama. Begitu juga, ya, perilaku sifat sombong ini adalah termasuk, ya, kategori dalam kategori penyakit hati. Ini akan keluar dalam perbuatan. Oleh karena itu, di dalam perbuatan dan sikap pun, ya, kita ini tidak boleh sombong. Ya, ini akan nampak dalam cara jalan misalnya, dalam cara memandang, ya, ya, itu bisa menyakiti orang, bisa merendahkan orang. Oleh karena itu Allah pun menerangkan, ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang yang mukhtal, arti sombong, angkuh, ya, yang ditampakkan dengan sikapnya, cara dia berjalan. Mukhtar dari kata khail. Khail kuda, kalau jalan itu kuda yang terlatih itu, ya, menampakkan kesombongannya. Manusia juga kalau jalan dengan angkuh, membusungkan dada, mengangkat dagunya, ya, seperti yang digambarkan dalam surah Yasin, wa ja'alna, ya, fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kami jadikan di leher mereka ada belenggu sehingga mereka terngadah ke langit, ya. Fahiya ilal adqani, ya, wa ja'alna, ya, fi anaqihim aghlalan fahiya ilal adqani muqma'un, ya. Bagaimana dia punya lehernya Allah gambarkan seperti terbelenggu dan dagunya terangkat. Ini sebenarnya gambaran bagi orang yang sombong. Diangkat dadanya, dibusungkan dadanya, diangkat dagunya ketika berjalan. Menunjukkan kesombongan. Orang yang seperti ini biasanya nggak mau menerima kebenaran. Ini juga dilarang. Ya, di dalam sikap seperti ini dilarang. Ini karena, ya, walaupun arti kesombongan sebenarnya adanya di dalam hati, ya, tapi itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hati. Kecuali memang orang ada yang sakit, ya, seperti ini, ya, itu di luar perhitungan, ya. Nah, begitu juga di dalam hadis ketika Rasulullah SAW melarang, ya, kita berpakaian karena ini pakaian menjadi ciri orang-orang sombong pada waktu itu. Rasulullah pun melarang, ya, yaitu seperti melarangnya isbal, dilarang isbal. Ya, artinya dilarang mengengserkan kain. Karena itu adalah ciri bagi mereka-mereka yang sombong. Jadi Rasulullah SAW benar-benar memperhatikan umatnya ini agar supaya jangan terjerumus di dalam kesombongan, baik itu secara hakiki, yaitu hatinya, jiwanya sombong, maupun secara perbuatan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari ihtiyat, bagian dari hal-hal, ya, untuk menjaga jangan sampai terjerumus kepada kesombongan, seperti itu. Ya, karena ilatnya, ya, nggak ada ilatnya itu dilarang isbal itu karena kepanjangan kainnya, nggak ada di Al-Quran satupun ayat yang mengisyaratkan baik secara terang-terangan maupun secara isyarat bahwasanya yang celananya atau kainnya panjang itu masuk neraka, nggak ada. Ya, tapi kenapa dia memanjangkan itu? Karena ilatnya adalah kesombongan. Nah, kesombongan ada dalam Al-Quran banyak puluhan ayatnya.
yang menyatakan bahwa orang yang sombong itu adalah dia tempatnya di neraka. Dan isbal itu kenapa dilarang? Karena ya, itu adalah ciri orang sombong ya pada waktu itu. Nah, ketika pun Sayyidina Abu Bakar ya mengengserkan kainnya, ya Rasulullah karena tahu Sayyidina Abu Bakar ini bukan orang yang sombong. Sayyidina Abu Bakar dibilang, ya Rasulullah, kain saya suka ngengser seperti itu. Langsung Rasulullah bilang, lasta mimman jarra izarahu khuyala, ya, engkau sih bukan termasuk orang yang mengulurkan, mengengserkan kainnya dengan sombong. Jadi jelas sekali di sini kita harus mengetahui maqasidus syariah, arti maksud dari syariat tersebut, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran, bahwa dilarangnya isbal tersebut. Kenapa? Ya karena itu adalah ya, dikhawatirkan ya, menjadi sombong. Karena itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang sombong. Kalaupun dia nggak mengisbalkan kainnya, tapi sikapnya sombong ya sama juga seperti itu. Jadi dengan apapun ya perilaku, ada orang dengan pakaiannya, dengan kemegahannya, dengan penampilannya dia berlaku sombong, tetap aja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah SAW karena saking sayangnya kepada umatnya, jangan sampai terjerumus kepada kesombongan. Ketika melihat hal-hal yang menjadi ciri orang yang sombong, Rasulullah larang seperti itu agar supaya mereka ya tidak termasuk orang-orang yang sombong. Ini saja bagian dari akhlak ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan insya Allah ya menjadi penyelamat bagi kita ya, walaupun amal kita sedikit ya, kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelemahan kita, kekurangan kita. Bukan kita menyombongkan diri dengan kita mengatakan kita adalah orang-orang ya yang paling soleh, yang paling baik, kita adalah penghuni ya, surga, yang lain penghuni neraka. Maka itu adalah ya, keangkuhan dan kesombongan. Tapi hendaklah kita beramal dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita dengan penuh kekhusyuan, penuh ketadarruan, penuh kerendahan hati memohon agar supaya amalan kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita dibukakan pintu kemaafan dari Allah dan maghfirah dari Allah atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Hamzah dan Ustadz Hussein Alatas. Baik, dari penjelasan yang disampaikan mengenai akhlak bersama Allah atau akhlak bersama terhadap Allah ini merupakan pondasi ya, pondasi kita untuk berakhlak baik terhadap siapapun. Jadi tidak ada privilege atau keistimewaan ketika kita tidak berakhlak kepada Allah, maka kita tidak akan berakhlak juga kepada siapapun di dunia ini. Sudah tambahan? Sebagai penutup, saya hanya akan bacakan ayat dalam surat Az-Zumar agar kita menyadari diri kita yang tak mampu sama sekali untuk merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sekali-kali mereka tidak akan mungkin dapat mengukur, dapat betul-betul membayangkan kebesaran dan keagungan Allah sebagaimana mestinya. Itu mustahil. Kalau Allah berikan satu perumpamaan, dan bumi di hari kiamat nanti, begitu pula langit akan berada dalam lipatan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha agung Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Kita tahu dalam bahasa Arab kata melipat berarti menunjukkan sesuatu yang sudah selesai. Jadi Allah gambarkan bahwa manusia ini tidak akan mungkin sama sekali dapat mengukur, membayangkan, menghayalkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah gambarkan kalau seandainya samudra menjadi lautan, ditambah lagi 7 kali lipat lautan yang ada.
sebagai tinta dan pohon-pohon di bumi sebagai pena, tak akan mungkin dapat menulis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan merupakan gambaran yang amat menakjubkan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam suratul Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Oh, tambahkan lagi lautannya untuk mencatat kalimat Allah. Kalimat Allah tak akan pernah berakhir, sedangkan lautan akan kering, pohon-pohon di bumi yang digunakan sebagai pena juga akan hancur berserakan. Artinya di sini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita betapa sebetulnya kerdilnya kita, tidak berartinya kita. Tapi Allah yang memberikan kita nilai arti, memberikan kita ilmu, menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Lalu Allah dengan penuh, betul-betul apa? Dengan penuh kemuliaan, memuliakan kita dengan berbicara kepada kita. Langsung mengajarkan kita kitabnya. Ini kan merupakan satu keutamaan yang tak terhingga. Jadi seperti yang sahabat tadi katakan, bahwa kita seharusnya beradab, santun di hadapan Allah. Dan jangan kita pernah mengutamakan sesuatu di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mendahulukan sesuatu juga di hadapan Allah. Dengan ini insya Allah mudah-mudahan akan terlihat nanti bias dari adab kita bersama Allah. Kita akan menyaksikan biasanya terhadap hubungan kita dengan sesama manusia. Jauh dari keangkuhan, dari kesombongan, dari kebanggaan, yang ada hanya syukur, tunduk, dan malu kepadanya. Dan mudah-mudahan rukuk dan sujud kita itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ungkapan akhlak kita bersama Allah. Meletakkan wajah kita di bumi dengan penuh kerendahan, seharusnya juga diiringi dengan sikap yang sama di hadapan Allah. Inilah merupakan apa? Merupakan akhlak yang amat indah bersama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat renungan di bawah naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Husain Alatas dan juga Ustadz Hamzah Alatas. Masih lanjutan mengenai akhlak bersama Allah. Ikhwan akhwat, semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan ibrah dari kajian yang disampaikan di kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dan masih dalam program acara yang sama insya Allah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizal Haq bersama teman yang bertugas ada Bang Neza dan juga Bang Anis Malim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.